Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamana kitabahu a'ni bihil Qur'an. Salatu salamu 'alan nabiyyi wa 'alal kiram ashab. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita membaca Al-Quran, marilah kita mempelajari dulu tentang adab-adab membaca Al-Quran. Sebelum dimulai, mari kita membaca hadaratul tawassul pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para duriyah dan para ulama sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli bait wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada wa sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malakatil muqarrabin, khususan hadratul mu'allif hadzal kitab wa ahli baitin wa dhurriyyati wa may yu'minu ala nafsi hadzal kitab lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif yang fauna fil amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mempelajari tentang adab-adab membaca Al-Quran. Ikhlaskan niat untuk mencari ridha Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, jadi di kalbu kita, di hati kita hadirkan bahwa engkau para pembaca Al-Quran, hatimu diniatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah dan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama diniat untuk baca Al-Quran itu kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalbu kita, hati kita menyadari bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlis wara'i adaban ma'quran washkur bi annaka tunazi rahman. Akhlis ikhlas sira wara'i langrak sosiro adaban ing tata krama ma'quran ing dalam sertane Quran. Washkur lan ngrekso sira bi annaka kelawan setemene sira tunazi iku Ar-Rahman ing Allah kang mahalu luhur. Akhlis wara'i adaban ma'quran washkur bi annaka tunazil rahman. Ikhlaskan niat mencari ridha Allah, hadirkan hati munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama membaca Al-Quran itu diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadirkan qalbu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah Al-Quran seperti engkau melihat Allah. Jika tidak bisa, maka sungguhnya Allah itu melihatmu. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu kita itu kalau bisa gitu kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak bisa, maka kita harus merasa bahwa kita selalu dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqra ka'annaka tarah jalla wa illa fahu yaraka dzata amalla. Baca Al-Quran seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala atau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hendak membaca Al-Quran, maka bersihkanlah mulutmu dengan siwak. Jadi ketika kita mau baca Al-Quran, kita siwak dulu, bersihkan mulut kita dengan siwak. Yang terpilih mengenai siwak adalah dari kayu arok. Terbaik
menggunakan siwak itu menggunakan kayu. Wa yambagi tanzifu fika fis siwak wal ikhtiyaru fis siwak bil araq. Akan membaca Al-Quran, mulut dibersihkan dengan siwak kayu arok yang digunakan. Yang terbaik itu naon? Ketika bersiwak itu menggunakan kayu arok. Ketika kita membaca Al-Quran itu disunahkan memakai naon? Kayu arok. Bersiwak dengan menggunakan kayu arok. Boleh juga dengan kayu-kayu yang lain, dan boleh juga dengan suatu yang dapat membersihkan seperti kain kasar dan lain sebagainya. Mulailah bersiwak dari sebelah kanan mulut dan niatlah menjalankan kesunahan. Ketika bersiwak berdoa Allahumma barik fihi ya arhamar rahim. Ketika membaca Al-Quran itu bersiwak dulu. Yang kedua, setelah ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita dalam keadaan suci. Suci dari hadas. Jika membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil, maka hukumnya boleh, tapi tidak boleh membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu hukumnya non wajib dan suci. Bagaimana orang yang sedang junub atau orang yang sedang haid itu diharamkan untuk membaca Al-Quran, baik satu ayat maupun kurang satu ayat, karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Quran. La yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Quran. Tidak diperbolehkan orang yang junub dan wanita yang sedang haid membaca sesuatu ayat dari Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Diperbolehkan orang yang junub maupun orang yang haid membaca Al-Quran, akan tetapi di dalam hati dengan tanpa mengucapkan. Jadi ketika orang haid dan junub itu membaca Al-Quran di hati, tidak mengucapkan. Bagi keduanya boleh memandang pada mushaf dengan tanpa menyentuh. Ketika hanya memandang Quran itu boleh, tapi jangan menyentuh. Bila talafudin bihi wazaja nadruhuma fil mushafil wazaja. Bacaan di batin tanpa diucapkan junub haid dan melihat mushaf dibolehkan. Orang yang junub dan wanita haid boleh mengucapkan tasbih, tahlil, takbir, sholawat dan zikir-zikir lain. Untuk baca tasbih, tahlil, takbir atau sholawat boleh, tapi baca Quran tidak boleh kecuali di dalam hati. Keterangan, jika seorang yang junub dan perempuan yang haid berkata, sedang tujuannya adalah selain Al-Quran, maka hukumnya boleh. Ketika ada yang meninggal di rumah, kan ketika ada yang meninggal disunahkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika baca innalillahi wa inna raji'un itu bukan membaca Quran, itu diperbolehkan. Karena ketika seseorang melihat musibah, ada musibah, itu disunahkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi membacanya innalillahi wa inna raji'un itu bukan dimaksud untuk membaca Al-Quran. Misal lagi di waktu naik kendaraan, keduanya boleh mengucapkan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Atau ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian disunahkan ketika kita membaca Al-Quran itu di tempat yang bersih dan terpilih. Sejumlah ulama menganjurkan
pembacaan Al-Quran itu di masjid karena ia mencakup kebersihan, kemuliaan serta tempat menghasilkan keutamaan lainnya yaitu i'tikaf. Dia paling bagus membaca Al-Quran itu di masjid. Tapi di mana saja boleh, akan tetapi dimakruhkan membaca Al-Quran di 3 tempat. Di tempat mandi atau tempat buang air. Di tempat mandi atau di tempat buang air itu hukumnya Haram. makruh. Ya, makruh. Tempat pemotongan rumput atau tempat sampah dan tempat penggilingan. Dasarnya tukrahu fil khususi wal amamat kada buyutun lirroha idarat. Membaca di 3 tempat dimakruhkan, tempat sampah, kamar mandi dan penggilingan. Yang pertama kan ketika baca Al-Quran itu diniatkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua bersiwak. Pertama diniat ketika membaca Al-Quran niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebelum membaca Al-Quran itu bersiwak. Yang keempat yang ketiga disunahkan baca Al-Quran itu di tempat yang bersih atau di tempat terpilih. Sekian dulu, mudah-mudahan manfaat, berkah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.